jaga. Bangun kesejahteraan pasti untuk umat bersama. Energi meraih berkah. Yes. Ranting semangat, mari bersatu dengan penuh keyakinan bangun ekonomi baru di setiap daerah, menggeliat maju, gerakan bersama, sejahterakan semua. Dengan semangat di hati, Muhammadiyah kita jaga. Bangun kesejahteraan pasti untuk umat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat, Ketua Saudagar Muhammadiyah Jawa Barat dalam rangka datang ke Kabupaten Bandung. Ini adalah dengan Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Mari kita dengarkan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah punya produk-produk cemilan yang diproduksi di pimpinan cabang Muhammadiyah Pangalengan. Ini adalah produk egg roll yang bisa dikonsumsi oleh siapapun. Insya Allah memenuhi standar gizi, karbohidrat, protein, karena di dalamnya mengandung telur dan bahan dasarnya terbuat dari kentang sebagai sumber energi. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan terus ekonomi di cabang-cabang dan di ranting-ranting di lingkungan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Terima kasih. Gairah ekonomi di cabang-cabang Muhammadiyah telah bangkit. Banyak produk, ada kopi, ada keripik kentang, dan ada berbagai produk-produk. Mari kita galakan ekonomi di Muhammadiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jaringan Saudagar Muhammadiyah Jawa Barat, dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Jawa Barat, Muhammadiyah Jawa Barat, kami beserta dengan Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Pimpinan Daerah Garut, ya, sedang melakukan proyek menanam ubi, ya, di kalangan petani. Dan ini adalah tokohnya Pak Haji, ya, ini Pak Haji ini sedang menanam ubi, dan kita ini bekerja sama dengan PT Galih di Kuningan, ya, pabrik PT Galih Kuningan. Nah, ini sedang pembibitan yang diambil dari ubi jalar, ya, dari ubinya, ya. Sedangkan yang di sebelah sana itu adalah sudah diambil dari F1 itu, ya. Itu adalah yang diambil dari stek, ya. Sedangkan yang di sebelah sini ini adalah diambil dari ubi. Mari kita kembangkan kegiatan bertani, bergairah bertani ubi jalar, ya, ini sangat menguntungkan. Dari 1 hektar itu insya Allah mendapatkan 20 ton, ya, dan dari 20 ton itu kurang lebih 50 juta, ya, dan ini biaya operasionalnya 15 juta. Mari kita sukseskan jaringan Saudagar Muhammadiyah Jawa Barat. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek ubi, ya, dari jaringan Saudagar Muhammadiyah, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat, dalam rangka menanam ubi, ya, yaitu Aceh Putih. Nah, ini Ranting semangat, mari bersatu dengan penuh keyakinan bangun ekonomi baru di setiap daerah, menggeliat maju, gerakan bersama.
mensejahterakan semua. Dengan semangat di hati, Muhammadiyah kita jaga. Bangun kesejahteraan pasti untuk umat bersama. Mulai dari desa sampai kota besar, kerja keras tanpa lelah cipta harapan besar. Dengan semangat di hati, Muhammadiyah kita jaga. Bangun kesejahteraan pasti untuk umat bersama. Mulai dari desa sampai kota besar, kerja keras tanpa lelah cipta harapan besar. Dengan semangat di hati, Muhammadiyah kita jaga. Bangun kesejahteraan pasti untuk umat bersama. Mulai dari desa bukan mimpi, bersinergi, langkah pasti. Ekonomi bangkit tinggi untuk umat yang berarti. Dengan semangat, mari bersatu. Dengan penuh keyakinan bangun ekonomi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja. Saya ingin mengemukakan bagaimana cara kerja majelis ekonomi di setiap daerah, di setiap kecamatan. Yang pertama adalah bahwa majelis ekonomi ini pada zaman sekarang ini harus mendatangi setiap produk-produk milik warga Muhammadiyah di setiap ranting, ya, di setiap cabang. Jadi mereka itu datang ke ranting, ke cabang, produk-produk Muhammadiyah itu direkam karena sekarang sudah zamannya menggunakan HP digital, ya. Itu yang pertama, bersilaturahmi ya dengan semua produk-produk yang dimiliki oleh pimpinan ranting, ya, pimpinan cabang. Nah, setelah itu setiap produk itu di video. Setiap produk itu di video, ya. Lalu nanti untuk apa itu? Untuk disatukan, bersinergi meraih berkah. Nah, setelah itu apa tugasnya cabang? Apa tugasnya daerah? Yaitu membuat pusat pemasaran, pusat penjualan, yaitu berupa sebuah toko. Ya, jadi toko itu tidak perlu harus milik pimpinan daerah, pimpinan wilayah atau pimpinan cabang. Toko itu adalah milik warga Muhammadiyah yang tempatnya bersedia untuk dipakai pusat penjualan. Ya, setelah itu adalah nanti produk-produk yang milik anggota ranting Muhammadiyah di cabang-cabang ini, produk-produknya ya disimpan di toko itu. Lalu tugasnya apa? Tugasnya adalah mempromosikan, melakukan penawaran yang tiada henti dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Semua warga ya yang berada pada tempat-tempat atau memiliki produk-produk itu wajib hukumnya mempromosikan toko itu dan produk yang dijualnya. Ya, jika Anda mau membeli produk ini, datanglah ke toko ini. Begitu. Sehingga si toko itu menjadi pusatnya tempat oleh-oleh, pusatnya tempat jika orang membutuhkan sebuah produk, ya datang ke tempat itu. Kenapa? Karena di sana ada produk-produk lokal yang dibuat oleh warga. Nah, sehingga perkembangan
toko itu menjadi besar. Perkembangan produk itu menjadi dipromosikan. Nanti semua anggota ranting yang memiliki produk itu dikumpulkan bersama-sama, dilakukan pembinaan yang terus-menerus untuk saling bersinergi. Apa tugas mereka yang utama secara organisasi di tingkat cabang atau di tingkat daerah? Ya, semuanya harus sama, satu pikiran, yaitu melakukan penawaran produk, melakukan promosi untuk orang-orang bisa datang ke toko itu, sehingga semuanya menjadi terpromosikan. Nah, itulah strategi yang harus kita lakukan. Kami, Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah Jawa Barat, kita ini mengajak kepada seluruh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan pimpinan yang ada di cabang, daerah, atau di wilayah untuk melakukan gerakan yang sama, bersinergi meraih berkah. Kami bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja, Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah Jawa Barat, bersinergi meraih berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersinergi meraih berkah. Yes. Jadi alhamdulillah dalamin, karena ini sudah ada titipan yang panjang dari JSM yang ada di WA itu namanya Jaringan Saudagar Muhammadiyah Berkeunggulan. Karena saya tidak setuju dengan berkemajuan. Untuk apa hanya sekedar maju, tidak mundur. Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Jawa Barat, Muhammadiyah Jawa Barat. Yes, bersinergi meraih berkah. Alhamdulillah sekarang kita sedang berada di Ciamis, di Universitas Muhammadiyah Ciamis. Dan ini Snikes yang hadir di hari ini adalah Pangandaran, Banjar, dan Ciamis. Mari kita gerakan ekonomi di Muhammadiyah menjadi pilar ketiga untuk masa depan Indonesia. Allahu Akbar, merdeka. Wanita mau perbaiki rumah, nah sudah mulai karakter istrinya muncul. Setuju ya? Saya
bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Praja, Ketua Saudagar Muhammadiyah Jawa Barat, kami bersama dengan dari PCM Pangalengan. Ini ada produk yang luar biasa, diantaranya ada kopi, ya. Ini kopi apa ini Pak? Kopi apa Pak ini Pak? Ini kopi Ajalu. Coba. Kalau mau Kopi pesan Ajalu. bagaimana Pak? Ini adalah sebagian produk kopi kami yang dikemas dengan kopi celup di sini. Ada juga berbagai macam varian di sini Kak, atau berbagai rasa. Ada full wash, honey, white dan sebagainya. Ini harganya cukup terjangkau. Berapa Pak? Berapa? Ini kalau ini kemas ini kemasannya 10 pack di dalamnya, ya. Itu cuman 50.000. 50.000. 50.000 Iya, kopi asli. Kopi asli ini tanpa campuran apapun. Robusta, Arabica. Ini robusta. Robusta. Ya, Robusta. Ini cuma 50.000, harga cukup terjangkau. Kalau di kopi KPKP ini kita jual, kalau di KPKP kita jual satu gelasnya 25.000. Ini kalau satu bag itu bisa untuk satu gelas, harganya cuma 5.000 kalau kita beli langsung. Ya, itulah. Mari kita beli dari produk Muhammadiyah, kembali ke warga Muhammadiyah. Allahu Akbar, merdeka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya berada di Universitas Muhammadiyah Tasik dengan acara pertemuan antara pimpinan wilayah dengan pimpinan daerah Muhammadiyah, terutama Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat. Saya Ismail Satrianto Sulaiman Anggap Praja, Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat dan Ketua Saudagar Muhammadiyah Jawa Barat. Pertemuan kemarin kita sudah bertemu di Universitas Muhammadiyah Ciamis dengan bertemu dengan para saudagar Muhammadiyah dan PDM serta Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat. Itu membahas mengenai digitalisasi ekonomi, digitalisasi Muhammadiyah. Di antaranya adalah digitalisasi ekonomi. Dan kemarin langsung dalam prakteknya kita mencoba untuk memasukkan produk-produk milik anggota Muhammadiyah kepada digitalisasi Muhammadiyah, terutama yang dimiliki oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan atau Saudagar Muhammadiyah pimpinan pusat. Di sana ada marketmu, ya, mengenai sang surya, yang dimana itu sebagai transaksi digital. Jadi mari kita dukung bersama gerakan ekonomi umat di Muhammadiyah. Mudah-mudahan ini menjadi berkah, bersinergi meraih berkah. Yes. Dan mohon yang lain menyiapkan diri, terutama para saudagar Muhammadiyah yang memiliki produk-produk di Muhammadiyah untuk dipromosikan dalam marketmu atau digitalisasi di Muhammadiyah. Ranting semangat, mari bersatu dengan penuh keyakinan bangun ekonomi baru. Di setiap daerah menggeliat maju, gerakan bersama sejahterakan semua. Dengan semangat di hati, Muhammadiyah kita jaga, bangun kesejahteraan pasti untuk umat bersama.
desa sampai kota besar. Kerja keras tanpa lelah, cipta harapan besar. Dengan semangat di hati, Muhammadiyah kita jaga. Bangun kesejahteraan pasti untuk umat bersama. Mulai dari desa sampai kota besar. Kerja keras tanpa lelah, cipta harapan besar untuk umat bersama. Dengan semangat di hati, Muhammadiyah kita jaga. Bangun kesejahteraan pasti untuk umat bersama. Ini alhamdulillah kita kedatangan Abah Toto, seorang petani yang luar biasa, petani alpukat dari Karangtengah. Alhamdulillah sudah hadir nih di rumah nih, siap untuk mendukung perkebunan alpukat di Indonesia, alpukat di Jawa Barat sebagai percontohan yang terbaik. Yes, inilah petaninya. Alhamdulillah. Ini kami dengan Bendahara PWM Muhammadiyah Jawa Barat, mantan Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Jawa Barat. Silakan Pak Dek, mau ngasih pesan apa? Saya kira begini, sewaktu pengusaha saya yakin awalnya kita faktor trust dan perlu ketekunan, perlu kerja keras sehingga outputnya nanti bisa lebih bermanfaat kepada orang lain. Kita bisa berzakat, bisa berinfak, itu dari hasil usaha kita. Sehingga kalau masyarakat Muhammadiyah khususnya ingin kaya dan ingin bersedekah dan ingin berzakat, mari kita bergabung berwira swasta bersama-sama. Hidup Majelis Ekonomi Jawa Barat. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama Ketua Saudagar Muhammadiyah sedunia. Alhamdulillah, namanya Pak Bambang. Silakan Pak Bambang, mau kasih pesan apa untuk Muhammadiyah Jawa Barat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dengan jaringan Saudagar Muhammadiyah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Kita akan roadshow. Kita akan angkat Jawa Barat harus bisa sejajar dengan wilayah yang lain. Dan mudah-mudahan dengan di bawah komandan Sang Jenderal Ismail Satria Negara, JSM Jawa Barat harus bisa bersaing dengan JSM sedunia. Hidup JSM! Hidup JSM! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ini enak juga ya. Luar biasa ini. Pantesan ini laku ya. Aduh, tapi saya mau makannya malu juga nih kalau tidak duduk. Ini dari PCM Pangalengan, Kabupaten Bandung. Luar biasa ya, pantesan ini laku ya, ini kelihatannya. Ya, selamat membelilah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu produk dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat adalah filter air minum Telaga. Dan ini sudah banyak yang dijual, banyak yang dibeli, dan sudah banyak yang diwakafkan di masjid-masjid untuk secara gratis meminum air Telaga ini. Untuk lebih jelasnya kami serahkan kepada penciptanya. Ya. Kami silakan. Filter air minum Telaga adalah alat untuk memproduksi air minum sendiri di rumah dengan cara menyaring air bersih apa saja, seperti air sumur, air PDAM, air dari mata air, dan langsung bisa dikonsumsi atau diminum. Bukan hanya diminum, tetapi untuk mencuci bahan makanan, mencuci sayur, buah, dan sebagainya. Gunakan untuk semua kebutuhan di rumah.
Saatnya kita gunakan filter air telaga. Saya sudah memakai kemarin 1, sekarang saya sudah 2 buah yang saya beli di air telaga ini dan saya gunakan di tempat saya. Jadi gunakan air minum telaga. Mari kita beralih. Ini air yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi meraih berkah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah, telah melakukan roadshow keliling ke seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah. Alhamdulillah di Jawa Barat. Alhamdulillah cukup sukses dan semangat berwirausaha, semangat menjadi saudagar luar biasa. Selanjutnya silahkan masuk kepada Jaringan Saudagar Muhammadiyah di WA. Sekian, saya Ismail Satrianto Sulaiman Agam Raja. Bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada di PT Jamuraya Ayam. Ini luar biasa ya. Sangat luar biasa. Dan sekarang kita akan mulai melakukan kunjungan, melihat-lihat apa yang terjadi di PT Jamuraya. Selamat menikmati. Ini kalau tidak pakai sepatu boot, licin ya. Ini lihatin. Pakai sepatu boot sama ini aromanya pasti kurang bersahabat. Kalau yang tidak terbiasa, kalau Pak ini sudah biasa karena tetap punya RPA sampai 3.000 ekor lagi motor tua. Ini juga sama ini. Ini punya peternakan ayam dengan RPA. Ini adalah area untuk tempat peristirahatan ayam. Jadi sebelum disembelih, ayam itu harus diistirahatkan dulu. Ya, kenapa harus diistirahatkan? Kan yang dipertanyaan itu ya. Tujuannya adalah untuk bagaimana menghindari agar ayam itu tidak stres. Jadi ini adalah bagian terpenting dari proses kami, makanya mulai dari kesejahteraan hewan sangat kami perhatikan. Kalau bahasa kedokterannya keserawan. Kesana tuh, timbang dulu. Ya, timbang, yuk, komik ke atas, Pak. Operatornya ada di atas. Keranjang yang terbuka digeser per 10 ditimbang lalu nanti digantung. Ayam yang sedang gerak-gerak ini sedang mengeluarkan darah supaya mati dengan sempurna. Nah, ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penyembelihan di PT Jamuraya, insya Allah halal. Karena di dalamnya itu ada penyembelihannya satu persatu. Jadi tidak tetapi inilah proses setelah proses dari sana, itu proses supaya ayam itu menjadi tenang dulu, tidak stres, baru disembelih. Ya, alhamdulillah. PT Jamuraya sedang berusaha atau kami sedang berusaha dari Jaringan Saudagar Muhammadiyah Jawa Barat untuk bekerja sama dengan PT Jamuraya. Salam sukses. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini hasil akhir menjadikan sehat ya ininya apa namanya dari ayam dari Jamuraya. Ya. Karena semuanya serba dilakukan oleh mesin ya. Ya. Ya.
ini adalah untuk supaya airnya hilang, sehingga bobotnya tidak tercampur dengan air ya. Hebat, luar biasa. Ini proses pemilahan jeroan. Ini keluar di sini dipilah-pilah. Ada ke usus, ini di bawah usus itu hati. Alhamdulillahirobbilalamin di PT Jambu Raya, pemilihan peserta jaringan saudagar Muhammadiyah Jawa Barat. Ini luar biasa. Mereka diskusi ya, wah hebat, luar biasa. Luar biasa. Setelah ini selesai, langsung masuk mobil box untuk diantarkan ke konsumen ya. Kalau sembelih itu dimanapun harus manual, pun itu di Eropa, di Inggris, di Amerika harus manual. Jadi kami itu sudah menjadi rutin bahwa tempat kami dijadikan untuk pelatihan jurus sembelih halal atau disebut juleha. Ibu sudah tersertifikasi belum julehanya? Nanti ikut sertifikasi dulu, supaya memang tahu persis nyembelih jantungnya seperti apa secara syariat tentunya. Jadi juleha ini sekarang jadi profesi Pak. Juleha ini jadi profesi, juru sembelih halal ini jadi profesi. Kalau dia sudah punya sertifikat, mau kerja di Eropa juga bisa. Jadi perusahaan Eropa yang ingin masukin ayamnya ke muslim ya harus sertifikasi halal. Salah satu syarat sertifikasi halal, julehanya harus sudah punya sertifikat. Tidak Kingdom. Bandung Brosi jalan gitu. Tapi memang itu jadi berani vokal gitu peternaknya saya kayaknya gitu, karena memang tidak memihak ke kita. Perlakuannya tidak kayak ini, makanya teman-teman kita pribumi bisa nggak ada ayam. Secara satu kandang kami itu 50 loh. Ya. Dan satu waktu ada bibit itu harus dikanting ya. Benar. Karena oversupply katanya. Ya itulah mengapa kami kemarin rajin menyuarakan itu ke Kementan. Apa tapi yang dirasakan? Tolak. Udah nggak ada ranah kita. Ini bukan politik, ini blog, ini gambaran nyata. Kita jauh dari politik, tapi ini kehidupan nyata. Kementannya udah punya karyawan di Kementan itu. Udah ketok palu semuanya, tinggal ketok tombol. Siapa yang membela kita? Minggu depan kita kontak beliau. Bapak udah dipecat nih. Sudah, beres. Jadi mau tidak mau akhirnya karena bagaimanapun saya kan suara vokal nggak banyak tersingkirkan. Apalagi saya wanita, kalau begitu ada proses kita mengadu, mengeluh ke Kementan, kan jadi yang nongol perempuannya nggak banyak. Jadi otomatis saya habis saya tetap akan berjuang. Saya tetap bagaimana saya bisa membantu, karena saya sendiri peternak sangat merasakan, sangat mau dibawa ke arah mana sih kami ini, belok kiri belok kanannya sedikitnya saya sudah membaca perlakuan mereka. Ya sudah, kalau kita nggak bersatu repot, habis. Sekarang dengan kita berupaya supaya kita punya parent stock lah, dan parent bersatu tuh kita semuanya. Tapi kan cara Omas itu kemarin malah minta tolong kita. Kan salah satu syarat agar dia punya jatah parent stock harus punya RPA dong. Dia minta tolong kita mau ngakuin ini salah satu RPA-nya dia. Kenapa nggak kita? Kenapa kasihkan ke orang? Dan itu negara lain lagi harus mulai gitu ya, kuahan ngajak nantinya. Kadang-kadang nasionalisme kita udah komunitas peternak, mahasiswa peternakan. Begitu ada program ini, ada program itu, program ini, mereka asal dicumponin diam dong. Asal dikasih sedikit suntikan diam dong. Mimpi mereka ingin jadi pengusaha peternak, redup dong.
Begitu sedikit mereka berontak, subsidi. Berontak dikit, kalian perlu apa sih? Beda kan dengan masa kita mahasiswa ketika itu. Tidak ada seperti itu, berani sendiri, berangkat sendiri. Ketika memang kita harus bela yang benar, mahasiswa berani ketika angkatan saya. Kalau sekarang ngobrol Begini Bu, tanggal 23 hari Rabu Maret tahun 2002 sekarang ada pertemuan jaringan saudagar Muhammadiyah. saya sudah dikirimin undangan. Undangan. Ajak semua tuh yang pengusaha ayam itu, yuk kita bersatu, yuk kita Ya, ya, saya komunitas peternak di Bandung kan, teman-teman pelosok saya ada brand-brandnya kan. bukan begitu ya, tapi datang ya Bu, ya, tanggal 23 Maret tahun 2002 sekarang ya, ya. Kalau memang untuk Datang. kan, Lebih Ibu dekat Bandung. Ya, terima kasih Bu. iya. Perkenalkan, saya Rizko, saya admin di gedung ini P155. Saya sini akan menjelaskan salah satu produk yang kita produksi hari ini. Yang pertama, kita memproduksi chicken roll. Chicken roll itu sama aja seperti bakso. Intinya bedanya hanya Chicken roll kalau TG 225. daun bawang dan bawang bombay. Bedanya itu prosesnya nanti saya jelaskan satu-satu. Untuk yang pertama kita bahannya yang digunakan 50% bahan fresh dan 50% bahan sebab untuk menjaga kualitas dari daging ini sebab tidak adanya untuk menjaga protein yang di dalam daging. Habis itu baru masuk ke untuk yang masuk ke dalam periksa yang mesin yang untuk pemeriksaan masuk ke mesin giga ada di bawah kita lihat itu untuk menghaluskan daging. Setelah masuk ke gereja baru masuk ke wall cutter yang warnanya bersih ini untuk campuran antara bumbu dan daging untuk mengembangkan adonan goreng yang kita ini tuliskan ini. Untuk bakso goreng prosesnya sama. Untuk penggunaan bahannya 13 kilo per proses. Itu perbandingannya sama, 50% untuk fresh dan 50% untuk yang frozen. Ya untuk menjaga protein juga yang untuk di daging itu tersebut. Perbedaannya kalau bakso goreng dia tidak menggunakan wortel, tidak menggunakan daun bawang dan tidak menggunakan bawang bombay. Dia hanya daging dan bumbu. Bedanya dengan bakso yang lain, di kita tidak menggunakan MSG, tidak menggunakan ini bahan pengawet, dan kita pure memang benar-benar 100% daging ayam. Bedanya begitu. Kita untuk bahan pengawet kita menggunakan suhu. Jadi kita suhu berapa, minus berapa itu dia kekuatannya berapa bulan. Gitu. Kita maksimal kekuatan hanya 3 bulan. Kalau dalam keadaan beku ya, bedanya di sini. Kalau untuk prosesnya sama seperti tadi awal saya jelaskan, untuk daging yang beku kita slicer juga. Bisa kita masuk ke grinder, baru kita masuk ke mixer. Sama saja prosesnya. Di situ bedanya kita di sini menggunakan forming. Ini dua alat pencetak ini. Yang satu otomatis dan yang satu manual. Yang otomatis dia per jamnya bisa 8.000 butir per 1 jam. Yang manual bisa 6.000 butir per 1 jam bedanya. Untuk yang terbuka ini namanya calder. Suhunya 90 sampai 100 derajat Celcius untuk mematangkan bakso tersebut. Kenapa 90 derajat? Karena kita masuk adonan ke dalam sekali itu harus setengah matang, itu benar-benar langsung matang. Sebab dia tidak ada penumpukan dalam kalder ini, dia benar-benar bulat. Dan waktu dari produksi di awal sampai akhir pematangan kurang lebih 15 menit untuk waktu pematangan. Dan setelah itu masuk ke waktu pendidiknya.
pendinginan selama 10 menit kurang lebih. Baru masuk ke packing. Packing kita di sini menggunakan ditutup dan buka. Satu tutupnya di sini ada 5. Per packnya itu ada 50 pieces tertutup. Ya, gitu. Kita tidak hanya untuk bakso doang, kita juga ada ayam topping ayam itu. Kita sama di sini yang bulat itu untuk toppingnya ya. Terus banyak berbagai macam jenis produk yang kita buat. Bumbu itu bawangnya langsung ya, untuk yang chicken broth itu bawang dan wortel itu bisa masuk ke bawang kacang ini. Terus habis itu di pemilihan. Setelah itu bukan ini ya kalau untuk masalah. Ini hanya adonan saja. Kalau mau belajar berapa enggak? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Ini airnya ganti tiap hari atau enggak? Untuk air kita diganti setiap hari Pak. Sebab kan kita ini ada daging ya. Karena kalau tidak diganti pasti akan bau kan. Kita pasti diganti setiap hari. Untuk mendidihkan sebanyak ini butuh berapa lama? Kita kurang lebih 45 menit untuk pendidikannya untuk benar-benar sampai 90 derajat itu. Kita menggunakan boiler. Boiler itu penggunaannya listrik dan juga solar. Kita mengandalkan dari uap untuk memanaskan air ini. 2 berarti ya? Iya. Pemanasan 2? Iya, pemanasan satu hanya uap. Uap aja ini? Iya, uap aja. Jadi alat-alat yang ada di sini dipanaskannya itu semuanya menggunakan sumber panas dari boiler. Nah, uap yang dihasilkan di boiler di sana dikirimkan di sini. Sehingga memanaskan Yang tadi yang peredaman juga sama? betul, di sana juga sama menggunakan pemanas yang dari boiler. Boilernya satu terkonsentrasi untuk bagi-bagi apa ada satu untuk ini, satu untuk ini? Untuk yang di area ini kita ada satu boiler atau namanya kita satu reaktor lah ya gitu bahasanya satu boiler. Untuk daerah RTA ada 2 boiler. Jadi kenapa 2 boiler itu menjaga supaya cadangannya. Kebayang kalau misalnya ada satu gagal sementara produk itu untuk memastikan proses tetap berlangsung. Jadi semua alat-alat yang proses panas di sini itu energinya dihasilkan dari boiler. Boilernya menggunakan solar, masih solar. Sumber panasnya itu masih solar. Jadi ini daripada relatif lebih ini. Kan boiler juga ada yang dari batu bara, ada yang dari solar, ada yang juga dari gas. Kalau dalam 45 menit. Ini produknya Pak. Hasilnya. Enak. Ini hasil produk tadi guys yang udah matang. Ya, semua kita udah ada dokumentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sedang ada workshop jaringan saudagar Muhammadiyah ya di Masjid Mujahidin. Kita ini bertemu dengan para saudagar. Ini produknya ini adalah produk beras berkualitas tinggi ya, yang sudah diproses ya di kemasan bagus-bagus ini ya, seperti ini ya. Silakan ini petani dari Sukabumi ini ya. Silakan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Afwayudin dari
JSM Sukabumi yang dimana sebagai usahanya yaitu di NOSC. NOSC ini adalah Nagrak Organic SRI Center. Awalnya adalah sebagai lembaga pelatihan, namun ketika binaan hasil pelatihan sudah produksi, mereka ada kesulitan di dalam masalah pemasaran, sehingga kami merespon itu, dan ini salah satu produknya ada yang ini beras organik, ini merah yang khasiatnya tentu sudah pada tahu, yaitu untuk diabetes ya. Kemudian ini basmati organik baroma disebutnya, basmati beraroma. Kalau asal usulnya basmati itu dari India, namun kami sulit untuk mendapatkan dari sana, melalui Aceh ditanam di Sukabumi, yang akhirnya di sini baroma ini menjadi beras yang yang pulen dan harum beraroma. Nah, diantaranya ini adalah benihnya, benih padi, dan ini hasil produksinya yaitu baroma itu. Ini premiumnya, dan ini adalah bekatul yang hari ini sedang banyak dicari karena khasiatnya salah satu untuk penyakit itu jantung. Bahkan menurut salah seorang penelitian, dan kami mendapatkan order dari Jakarta, minta untuk diolah menjadi makanan siap saji, yaitu proses dikukus atau disepan ya, kemudian dikeringkan dan dipack seperti ini. Seperti ini nanti packnya, seperti ini sudah matang siap saji. Ya, nah itu sekilas info dari kami petani atau pengusaha beras organik dari Sukabumi, yaitu yang bermitra di NOSC. Demikian. Silakan yang mau pesan yang ini beras sehat ini ya, yang luar biasa, bisa menghubungi ya ke Sukabumi, ya, ke ini. Nomor handphonenya ada di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Thales Jawa Barat. Yes, lagi. JSM Jawa Barat bersinergi meraih berkah. Yes, tepuk tangan buat bapak-bapak. Bawa pakaianmu kotor ke tempatku cuci. Jasalah Andre kiloan paling top, kiloin aja gak ribet, semua orang suka. Antar jemput tanpa susah, spring bed bersih tuh, bed cover sama holiday, semua gampang buatmu. Ku cuci cepat bersih, bikin semua happy, kiloin aja pasti. Ku cuci terbaik, ku cuci terbaik. Setrika licin beres, pakaian wangi terus, harga murah pasti bener, kualitas no kompromi. Bikin hidupmu mudah, pakaianmu terjaga. Datanglah tiap hari, ku cuci yang kau cari. Ku cuci cepat bersih, bikin semua happy, kiloin aja pasti. Ku cuci terbaik. Bikin hidupmu mudah, pakaianmu terjaga. Datanglah tiap hari, ku cuci yang kau cari. Ku cuci cepat bersih,
terbaik, ku cuci terbaik, ku cuci terbaik, ku cuci terbaik, ku cuci terbaik. Mantap, pokoknya mantap. Boleh enak gimana? Gulai kepala kambing khas Raja Sate. Wah, mantap kieu. Gurih-gurihnya Ini kieu. Aduh. Mana lah. Kamaran, ieu kamarana ka dieu gitu. Eta Abu. Prabu. Dari ieu eta si Mama. Tuh. Wah. Kalau keren kasiro, aduh. bayang-bong, gulai kepala kambing, Raja Sate, pengiriman ketiga. Aduh, ya.